Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, oke. Hari ini coba Bapak minta kalian menuliskan perasaan suasana hati kalian di kolom chat. Tapi tunggu dulu, simak dulu kamu. Kamu ketik yang sesuai dengan suasana hati kalian. Ya, biar kalian semangat. Ketik kuning kalau kalian hari ini sedang bahagia. Ketik biru kalau sedang sedih. Ketik hijau kalau sedang galau. Ketik orange kalau sedang antusias. Dan ketik merah kalau kamu sedang kesel, marah. Coba ulang sekali lagi. Ketik kuning kalau kamu lagi bahagia. Ketik biru kalau kamu lagi sedih. Ketik hijau kalau kamu lagi bimbang, lagi galau. Ketik orange kalau kamu lagi antusias. Dan ketik merah kalau kamu lagi marah. Silakan ketik. Coba kita lihat apa yang pertama ngirim. Dara kuning, Patur kuning, Nis kuning, Rania kuning, Dita kuning, Raihan kuning, Lope kuning, Amar kuning, Salvia kuning, Reja kuning, Nisrina kuning, Rania kuning, Dita kuning, Raihan kuning. Balik lagi sih. Siapa tadi, sampai mana tadi? Nadia kuning, Padma kuning, Salvia kuning, Gelar kuning, Maulidia kuning, Sigi hijau, Safiga kuning, Andika hijau. Wah, coba. Wah, Sigi, kamu malah hitam lagi. Bapak kan nyebutin warna hitam. Jahil kamu. Hapsa hijau. Coba Bapak nanya nih. Andika, kenapa hijau, Andika? Tadi siapa? Andika. Kemarin itu kemarin nggak dapat karakter yang pengenin, Pak. Oh, nggak dapat karakter yang dipengenin. Karakter apa nih? Gue coba dulu. Epep. Wah. Karakter Epep. Salah, Pak. Ya, Bang. Mobile Legend. Enggak sih, mudah-mudahan. Enggak. Bukan itu apa lagi?
Terus Sigi, kenapa Sigi? Kenapa hitam? Gak apa-apa, Pak. Karena rambut saya hitam. Oh, rambut hitam. Terus kalau hijau, apanya yang hijau? Hidung. Baju saya. Oh, Baju saya. baju. Jadi hari ini sedang sedih, sedang galau karena bajunya hijau gitu. Iya, Pak. Oh, sedih kenapa? Sedih kamu. Mau kalah mulu. Nah, kira-kira supaya menang harus gimana? Harus menang. Iya, Ya, kayak gimana caranya sih? Ya, itu. caranya gimana supaya menang? Hmm? Mana ya? Ya gimana sih gimana menang? Cara menangnya aja bingung. Mana Gi? Siapa partner kalahnya siapa? Yang bisa bantu tuh biar menang. Itu tuh. Rehan tuh, Rehan. Nah, Rehan gimana caranya katanya Sigi supaya menang? Rehan sama Dika. Nah, Dika gimana katanya supaya menang? Ya, Pak. Gimana Dik biar menang? Beruntung aja sih, Pak. Beruntung dapat temennya yang kooperatif. Wah, berarti Sigi temennya tidak kooperatif semua makanya kalah melulu. Atau harus ngopi bareng biar lebih saling memahami gitu kan, saling pengertian kan gitu kan. Nah itu kalau misalnya kamu sudah ketemu teamworknya, nah itu kan saling pengertiannya, oh feelingnya nggak usah kamu misalnya mundur nggak usah gitu, kamu saling ngerti, jadi disitulah pengertian. Makanya mungkin Indonesia kenapa agak suka kalah melulu gitu ya, karena diantaranya pengertiannya kurang nih, komunikasinya kurang. Komunikasi itu bukan hanya telepon-teleponan ngobrol dah saja, tapi bagaimana juga mengkoneksikan antara feeling ya gitu kan, perasaan yang satu dengan satu yang lain itu bergabung, ada perasaan empati gitu ya. Oke, selamat datang yang baru datang. Tadi siapa lagi yang perempuan tuh yang hijau tuh tadi tuh siapa ya? Hapsa ya? Benar sih Hapsa. Iya Hapsa. Iya benar. Mana Sa? Kenapa Kenapa? Bingungnya? Bingung kenapa? Hmm? Nggak bisa cerita? Kemarin itu tempat tidur saya. Ya Pak, bisa Pak. Tempat tidurnya? Tempat tidurnya di bawah Pak, saya jadi nggak bisa tidur. Oh, tempat tidurnya di bawah. Maksudnya di bawah itu di lantai. Iya Pak. Oh, banyak. Coba bersyukur. Banyak yang tidur udah di bawah, di luar lagi. Alasnya cuman koran kali, kadang-kadang nggak beralas lah. Aduh. Itu tempat tidur saya diambil Pak. Oh, dibuat tidur sama kakak. Aduh. Nggak tahu. Disita. Disita sama kakak. Kenapa kakaknya kuliah atau gimana? Katanya capek Pak tidur. Oh, nggak apa-apa lah. Mungkin memang sedang lebih membutuhkan. Nah, kakaknya mungkin sedang sangat membutuhkan dan kamu biasa di situ. Memang sih keluar dari zona nyaman ya. Ini buat semua orang nih.
Ketika kamu keluar dari rutinitas kebiasaan, keluar dari zona nyaman, mungkin ada ya kamu jadi tidak nyaman, ya kan? Tapi kalau misalnya kamu berpikir positif, nah itu akan sesuatu yang nikmat. Bayangkan Pak Jokowi biasa di Istana Bogor, tiba-tiba camping gitu kan, walaupun masih pakai tempat tidur ya. Tapi misalnya camping di hutan gitu kan. Itu keluar dari zona nyaman. Nah, kita juga harus biasa nih keluar dari zona nyaman. Misalnya Eza kan nggak punya belum punya adik ya. Ada nggak di sini yang tunggal nih? Nah, kan biasa nih dari ayah, dari ibu tercurah gitu kan istilahnya itu. Nah, tiba-tiba misalkan Eza punya adik, wah itu bisa butuh adaptasi kayak Rafathar gitu kan. Begitu punya adik kan dia suka ini, suka nanya kan, suka aneh-aneh pertanyaannya. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena kita keluar dari kebiasaan hari-hari, dari zona nyaman kita. Nah, dan harus belajar juga dari zona nyaman. Misalnya apa? Zona nyaman sekarang bisa tiduran sambil rebahan gitu kan. Begitu begitu kamu tiba-tiba PJJ dulu, kamu kan galau, nggak bisa ke sekolah dan sebagainya, uring-uringan gitu. Gilirannya sekarang, disuruh ke sekolah, males, kesiangan melulu gitu kan. Aduh, berubah lagi. Nah, makanya kita harus terbiasa dinamis. Kenapa? Ya hidup ini kita akan seperti itu. Orang Jakarta marah-marah karena ibu kota mau dipindahin ke Kalimantan. Zona nyaman, keluar dari zona nyaman. Biasa demo di Jakarta gampang, ke Istana Negara, nanti demo harus ke Kalimantan, kan repot kan. Misalnya mungkin tidak setuju. Nah, ini zona nyaman. Mungkin kita dulu study tour waktu kelas 10 kan bisa ke gedung DPR gitu kan, sambil study tour waktu kelas 7. Nanti anak kamu, cucu kamu misalnya kalau study tour ke gedung DPR harus ke Kalimantan, ya kan? Nanti kakek aku mau study tour, katanya Mirit. Wah, study tour kemana? Ke gedung DPR di Kalimantan. Wah, ngasih ongkosnya banyak tuh. Iya kan? Nah, seperti itu. Kebayang. Jadi kita ini akan jadi orang Bogor, itu akan jadi orang kampung lagi itu. Kenapa? Karena kita jauh dari pusat kekuasaan. Tapi nggak apa-apa, karena dulu mungkin orang daerah yang mau ke ibu kota negara susah. Ya kan? Itu kita harus belajar menerima dinamika itu. Oke, sekarang Bapak minta kamu ada megang buku? Pada megang buku nggak? Coba dituliskan di bukunya target kamu belajar belajar kita minggu ini kamu punya target belajar apa sih? Bapak kasih waktu 2 menit, yang singkat aja. Target kamu belajar. Enggak? Sudah dibuatnya? Belum. Oke.
Oke, boleh diketik deh. Diketik di kolom chat. Yang baru datang, silahkan menuliskan pelajaran minggu ini. Sudah dikirim? Oke. Kalau sudah, silih kolom chat ya. Kamu tuliskan faktor-faktor 3 aja ya, masing-masing 3 aja. Faktor penyebab integrasi, paham kan? Penyebab perpecahan di Indonesia itu faktor apa saja? Silakan ketik di Jamboard. Masuk ke linknya, silakan langsung ketik. Oke, Andika udah gabung, Alvino udah gabung, Amar udah gabung. Padma sudah gabung, silakan ketik aja 3 aspek. Kliknya di itu ya, di sticky note. Di sticky note itu yang icon keempat tuh di bawah itu, di bawah apa? Di bawah panah. Muhammad Fatur Rahman join. Atau misalnya kamu ngetiknya yang ada huruf T. Ya, di teks boleh. Eja udah join, silakan. Dita juga udah join, silakan mulai mengetik. 3 faktor penyebab disintegrasi apa saja? Oke, perbedaan ideologi. Langsung aja 1, 2, 3. Nggak usah pakai nomor, juga boleh pakai koma. Misalnya 1 karena misalnya politik. Atau boleh 1 titik, bikin lagi 2, bikin lagi 3, boleh. Senyaman mungkin.
Digedein ini biar kebaca. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11. Baru 11 orang nih. Baru 12 orang. Silakan yang lain. Nah, itu tuh siapa yang nulis perbedaan pendapar. Ganti T. Oke, diawali dari tuduh menuduh. Ya, suka menuduh orang lain A, B, C gitu. Menyalahkan orang lain, berprasangka buruk pada orang lain, tidak menghargai perbedaan. Nah, adanya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila makin berkembang. Adanya ya masyarakat yang tidak mau ngikutin aturan, maunya ngatur. Kurangnya toleransi antar individu. Kemudian perbedaan ideologi, ya. Kurangnya toleransi, lingkup kepentingan sendiri, kurangnya rasa empati. Diawali saling menuduh, iri dengki, perbedaan budaya. Tuh, misalnya, ganteng, kita musuhin. Orang yang ganteng itu kita musuhin, jangan sampai kita jelek, walaupun jelek tapi kita terkenal, jangan jelek abadi. Ya, misalnya. Perbedaan ideologi, iklim, tidak menghargai perbedaan budaya. Tuh, apaan sih wayang gitu kan, apaan sih jaipongan, apaan sih cakalele gitu, apaan sih misalnya. Ya, kadang-kadang kita tuh suka sekali banyak ini orang lain, ya. Yang lain silakan, yang belum masuk. Ini baru 16, 17, 18, 19, baru 20 orang yang belum masuk ke link. Kayak itu kalau sekarang itu, kangen band apaan sih? Tapi didengerin. Kangen itu liriknya jelek-jelek ya, nah tapi didengerin. Nah, itu kan kayak gitu kan, nggak suka tapi nah dia nggak sukanya itu kan dari ngedengerin. Nah, itu contoh ya, contoh. Harusnya kita tidak boleh, harus menghargai karya orang lain. Oke, mantap. Ini kesenjangan sosial, ini kegedean kayaknya hurufnya, coba dinormalkan, dipanjangin. Nah, kesenjangan sosial ini kan luar biasa, berarti paling tidak kalian sudah memahami ya apa yang menyebabkan disintegrasi. Pentingnya apa? Ya, pentingnya adalah kamu ketika tahu ini bisa menyebabkan perpecahan, maka kita jadi lebih baik lagi. Ya. Kenapa lebih baik lagi? Ya bayangin deh kalau misalnya di Bogor chaos, ya. Bogor tiba-tiba chaos karena orang nggak suka, misalnya orang Cimahpar nggak suka sama orang Empang gitu kan. Orang mana Bantar Jati ribut sama orang Jambu 2 gitu kan. Kebayang kan? Nggak bisa kita sekolah nyaman, nggak bisa hidup kita mau belanja mau apa takut. Nah, jadi bahayanya disintegrasi itu seperti itu. Bisa kayak perang saudara, mungkin seperti Yaman, di Afghanistan,
Iran, di Suriah, akhirnya dengan saudara-saudara saling tembak, baku pukul, baku bunuh. Dan kita sudah pernah ngalamin itu. Di mana? Di NTT dulu waktu menjelak kerusuhan 98. Di Ambon terjadi itu perang antar karena perbedaan agama. Di Poso bahkan mungkin sisanya sampai sekarang juga masih antar agama saling bunuh dan sebagainya. Itu kan mengerikan. Mungkin kita yang jauh dari kejadian itu tidak merasa apa-apa. Coba kamu bayangkan kalau misalnya kejadian itu ada di sekitar kita. Makanya kita harus menjaga. Oke, sekarang Bapak mau nanya. Amar, gimana perasaannya setelah menuliskan opini kamu? Mana ya Pak? Perasaan kamu masih kesel atau happy atau misalnya ya alasan kamu kesana tuh karena apa sih? Kalau saya mas selalu happy sih Pak. Oh iya. Alhamdulillah. Jadi kamu dengan pilihan kamu tadi memilih 3 hal itu. Bos Pak. Oke, Rehan, gimana setelah kamu memilih 3 aspek? Bos Pak. Yakin itu yang terbaik menurut kamu? Oke, Nadia, gimana Nadia? Kalau kamu ada yang masih kepikiran, saya sebetulnya ingin nambahin nulis apa gitu. Gimana Nad? Apa? Ya. Dika, gimana Dika? Gimana perasaannya? Udah cukup puas atau masih punya ide untuk nulis lagi? Dika, Ya Pak. gimana? Setelah menuliskan, ada mungkin tentunya saya mau nambahin nih. Cukup puas ya saya. Sudah cukup Pak. Oke, Fatur. Nisrina, gimana Nisrina? Gimana Nisrina? Cukup tapi menurut aku masih ada yang kurang. Takut ada yang kurang. Kenapa? Masih banyak ide. Sekarang iya, cuman nggak tahu gimana nulisnya. Nulisnya tinggal ketik. A, B, C, D. Oh, ada pemilihan kata-kata buat kalimatnya. Oke. Dara, gimana Dara? Oke, sip. Kalau kamu gimana? Pak, Gimana, Za? Udah Pak. Gumelar? Gumelar. Gimana perasaannya? Puas dengan pilihan kamu? Pengen nambahin tapi nggak tahu apa lupa gitu. Oh. Mau nambahin tapi lupa. Oke. Rania, gimana Rania? Mas ya, tadi ya. Mas Pak. Oke, sip. Hamim, gimana Hamim? Yuhu, Hamim. Udah gitu dong Pak. Oke. Nah, artinya kan kalian Udah cukup Pak. Udah cukup. sudah mengeluarkan idenya
Jadi sebetulnya itulah yang menurut kalian juga tadi sudah bisa membaca dapat dari teman-teman kamu beragam, ada yang beberapa yang sama, ada juga yang beragam. Artinya kita tuh memiliki banyak semua orang ya, semua negara, semua daerah, semua wilayah itu memiliki banyak potensi perpecahan. Bahkan mungkin ya amit-amit ya sesama keluarga juga banyak kan yang terjadi perpecahan karena perbedaan keinginan, perbedaan apa ya, nggak bisa empati lah sama orang, perbedaan nggak toleran ininya, dengan tetangga juga ribut. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita perbaiki ke depan ya. Seperti bagaimana hari ini Rusia, coba kamu bayangkan Rusia itu dulu, Ukraina itu dulu itu secara sejarah ya, adanya negara Rusia itu justru dari Ukraina. Jadi asal muasalnya itu jaannya itu di Ukraina, kemudian berubah jadi Rusia gitu kan, ada berdirilah kerajaan Rusia, berdirilah Uni Soviet yang adanya tempatnya di Moskow. Nah lalu pusat kekuasaannya seolah-olah di Moskow. Tokoh-tokoh penting Uni Soviet dulu itu orang Ukraina rata-rata. Begitu negara Ukraina terpisah dari Uni Soviet, dimerdekakan gitu kan dari Rusia dulu, tiba-tiba mungkin Ukraina kok ngebandel ya gitu. Misalnya ini bayangan ininya, bahasa ininya. Maka Rusia marah, lalu Rusia nyerang, lo gitu kan. Gitu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi yang asal bersama-sama dan sebagainya akhirnya bubar. Uni Soviet jadi bubar, bahkan berperang satu sama lain, contohnya Rusia Ukraina. Nah, ini buat Indonesia mungkin kalau kita sebagai orang Indonesia tidak mau menjaganya. Yugoslavia juga dulu pecahan dari mana? Austro-Hungaria sebelum Perang Dunia ke-1 itu negara besar di Eropa. Setelah Perang Dunia ke-1 hancur, dipisah-pisah, jadilah Yugoslavia gitu, jadilah Cekoslovakia karena merasa perbedaan adat budaya pecah gitu. Ceko dan Slovakia. Cekonya sih lebih maju hari ini sepak bolanya apanya. Slovakia ya negara biasa saja. Untuk di Eropa ya, jangan ngomongin Indonesia. Apalagi misalnya Yugoslavia bubar juga ya. Jadi apa? Jadi ada Serbia, ada Bosnia gitu kan. Ada Albania dan banyak. India itu negara besar banget, apalagi dulu ya zaman India Mahatma Gandhi itu negara yang luas, makanya Inggris itu kaya raya tuh dengan menjajah India. Begitu merdeka malah bubar, jadilah terpisah jadi dua negara bagian, jadi India dan Pakistan. Setelah Pakistan memisahkan diri dari India dan merdeka jadi satu negara, bubar juga, muncullah negara baru, wilayah baru, karena merasa beda budaya, beda kesan, muncullah negara baru namanya Bangladesh. Jadi bayangkan kalau misalnya kita tidak merawat keberagaman ini dengan saling pengertian, saling toleransi, hancur juga negara ini, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa membayangkan negara-negara yang ada hari ini, kita tidak bisa memprediksi ke depan seperti apa, tapi kalau misalnya kita memahami prinsip-prinsip yang tadi itu, ya kita harus toleran berarti gitu kan, kita nasionalisme kita juga harus kuat, maka kita insya Allah akan terjaga. Coba bayangkan hari ini orang Eropa marah ke Indonesia karena nggak mau jual nikel. Nikelnya dijual barang mentah, sama orang Eropa diubah jadi baterai.
baterainya dijual lagi ke Indonesia, mereka untung, kita rugi. Kita ngejual 1.000, kita belanja 10.000, kan nombok. Makanya kita harus bersatu. Kenapa? Kalau tidak, orang ingin mencari nih, nanti Indonesia itu akan dicari pemimpin yang mau diatur, yang mau jadi boneka, supaya supaya Indonesia dikuasai lagi oleh mereka secara ekonomi, gitu ya. Apalagi kata Pak Jokowi, timah bauksit tidak boleh dijual barang mentah, harus barang jadi. Kalau kamu negara lain mau beli, butuh, buka pabrik di sini di Indonesia, Pak Jokowi. Kenapa? Kalau di Indonesia buka pabrik, berarti pajaknya masuk, tenaga kerjanya juga masuk. Nah, tapi bayangkan misalnya, waduh, ini kalau nggak modal buka pabrik 1 triliun, tapi kalau misalnya mencari pemimpin yang bisa diatur oleh mereka cukup 200 juta misalnya, modalin 200 juta, menang pemilu, jadi presiden yang jadi boneka negara itu. Terus misalnya nanti presiden mengeluarkan kebijakan boleh jual lagi ke sana, ya akan terpuruk lagi lah negara ini. Makanya kita harus solid, harus punya keinginan. Dan yang jelas dan yang terakhir adalah kita juga harus cerdas, harus pintar, supaya tidak dibohongi lagi oleh orang lain. Nah, itu dulu ya. Oke, untuk sesi ini materinya kita lanjutkan lagi ke berikutnya, tapi materi ini cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.